Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat jamaah subuh Nurul Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur kembali kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan limpahan nikmat yang tak terhingga kepada kita. Kalau kita mencuba maitong nikmat Allah, maka akan mampu awak maitong. Upaya awak bukan maitong tapi adalah mensyukuri nikmat Allah tersebut. Salam dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan sampai saat kini. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kita lanjutkan pembahasan fikih, kajian fikih awak pada subuh kini. Yang kepatang kitalah mendiskusikan terkait dengan pendistribusian zakat kepada asnaf. Di dalam asnaf tu diperhatikan dewa barak asnaf yang tersedia di suatu tampe awak, kemudian minimal dari masing-masing itu diperhatikan 3 lah. Kalau seandainya tak cukup 3, wa ma yukhassul mahsurina fi tsaniyah mi waqtil wujub qawalah kamagihan waktu anuba lah waktu awak mengeluarkan zakat lah tiba. Sementara lah ditentukan bahwa jumlah orang yang akan diberikan itu terbatas. Terbatas mungkin nak cukup 3 dua-duanya. Maka tidak mudarat atau tidak masalah dengan hadirnya kaya atau matinya seseorang di antara mereka. Jadi kalau seandainya lah ditetapkan orang ekor, tapi syarat kunci adalah mustahiknya kau terbatas. Hanya ditetapkan si A, si B, si C dan segala macamnya. Nak dona lain. Ternyata si A atau si B nalah ditetapkan kau tadi, waktu zakatnya awak mengeluarkan zakat, tentu sementara si A kau tercatat di dalam penerima zakat awak, jumlah nilainya terbatas. Ternyata itulah kayu. Pada saat awak menetapkan itu miskin. Kalau jumlah mustahiknya terbatas, tidak ada masalah kalau seandainya awak memberikan kepada mereka. Atau kira salah satu di antara mereka meninggal dunia, tidak ada masalah awak memberikan kepada mereka. Kalau kata kunci bang, mustahiknya terbatas. Kalau masih ada orang lain yang lebih membutuhkan silahkan diberikan kepada orang lain. Rumusnya adalah fala yadurru, tidak ada masalah. Kan itu kajian petang doang. Maka sisanya itu maka boleh diberikan, bahagiannya itu adalah bagian si mayit itu kepada ahli warisnya. Walaupun ahli waris kebenar adalah muzaki, orang kayu. Itu kajian petang terakhir. Masih di tengah-tengah. Wala yusyarikuhum qadimun alaihim wala ghaibun anhum waqtal wujub. Dan tidak boleh orang nan baru tiba tu bersekutu atau berkompromi atau apa namanya berskenario supaya nyo bisa dapat lo orang yang baru datang kau. Contohnya nyo dari alan maka anggap jelah dari Bengkulu
dari Bengkulu. Padahal di orang-orang yang berada di mungkin di luar Luangkom masih ada. Tapi berkompromi ambo orang Bengkulunya pulang orang Bengkulu tu tibuh mari supaya bisa ambo salurkan ke engkau Kalau ada rancangan skenario seperti itu namanya tidak boleh. Atau tidak lo celai adalah orang yang gaib atau tidak berada pada waktu didistribusikannya zakat. Ko tidak bisa lo dirancang-rancang baga-aga antara katulur dan lo urangan gaib atau nalun hadir pada saat penyaluran. Sementara orang nanado di kampung ko masih ada. Fa in zadu ala salasatin, jika mereka bertambah atau lebih dari 3, la yamliku illa bil qismah, maka mereka tidak bisa memiliki atau mendapatkan kecuali dengan adanya pembagian. Artinya tuh dalam satu asnaf tuh hanya lebih dari 3, tentu akan ada pembagian lah. Dibagi, mungkin ada 5 dibagilah orang dan mustahik itu tadi. Jadi makanya dalam pendistribusian zakat seyogyanya lah atau sebaiknya untuk disalurkan melalui amilnya, sehingga amil yang punya data tidak terjadi tumpang tindih orang yang menerima. Eko si A lah magih kay nyolo, si B magih kay nyolo. Itu harus membayangkan bahwa orang nambah zakat eko nak seorang lah banyak. Terjadi penumpukan, kemudian ada yang tidak dapat sebagian atau dapat seketik. Maka disitulah perlu manajemen atau pengelolaan oleh amil. Boleh jumlahnya lebih dari masing-masing asnaf itu lebih dari 3. Itu rumusnya itu pola kenapa mesti harus melalui amil. Walai menurut mazhab Syafi'i, wala yajuzu limalikin naqla zakati an baladil mal. Menurut mazhab Syafi'i, tidak boleh bagi si pemilik harta atau orang yang berzakat itu memindahkan zakatnya dari negeri harta tersebut. Di pesakandang, tapi di saluran zakatnya itu ke negeri lain. Harus diperhatikan ke nagari-nagari awak dulu. Itu kau menurut mazhab Syafi'i. Diperhatikan ada kek dulu yang terdekat di kalau perang Preman berarti perang preman. Meskipun kini kan sedang ada rakyat Palestina. Itu silahkan saja menurut mazhab lain ada yang membenarkan seperti itu. Tapi kalau seandainya pengentasan kemiskinan itu berdasarkan lokalistik. Jadi orang perang preman penuhilah kebutuhan mereka, tapi menumbuhkan rasa persaudaraan, rasa iman untuk menegakkan agama Allah, untuk mempertahankan kan nilai-nilai keislaman tuh. Ada yang memberi dasar seperti itu. Kalau menurut mazhab Syafi'i, wala yajuzu limalikin, tidak boleh dia tu dah, tidak boleh bagi si malik memindahkan harta zakat. Ini siko si A nama zakat risiko tumbak puluh karena gari orang nagari ko jelun alun tuntas le alun maras alun aku masih serak juga masih banyak je orang alun makan tak makan banyak je na bansai le. Walau ila musafatin qaribatin, walaupun jarak itu dakik benar, walaupun dakiknya jarak maka difokuskan. Kalau menurut undang-undang itu definisi sebuah daerah otonomi itu adalah kan kabupaten. Itu yang dibuat daerah otonomi. Maka ambil zakat itu diambil levelnya terendahnya itu adalah kabupaten. Kalau di negara itu UPZ itu dananya akan tetap dihimpun ke kabupaten. Nah itu menurut mazhab Syafi'i. Kalau nanti orang berzakat ya diserahkanlah ke wilayah tersebut. Wala yajzi'u wala daf'ul qimati fi ghairi mali tijarati, dan tidak memadai pula alun dianggap memadai zakat nilai
Kalau seandainya inyo menyerahkan zakatnya itu dalam bentuk nilai harga fidah waladaful qimati, menyerahkan nilai harga sebuah zakat. Nilai harga kau contohnya zakat padi. Kau menurut mazhab Syafi'i kalau zakat padi tidak boleh dikeluarkan zakatnya dalam bentuk nilai dari padi itu dong. Tidak boleh dibentuk dalam bentuk uang dong. Zakat padi berarti yang zakat apa? Padi itu. Kalau zakat kambiang, kambiang. Kau membaca menurut mazhab Syafi'i dulu. Kalau menurut mazhab Syafi'i, kalau jenis zakatnya itu lo nanda giat. Lain halnya dengan bighairi malit tijarati. Lain halnya kalau zakatnya berasal dari harta perdagangan. Kalau harta perdagangan, itu bisa dalam bentuk nilai harga, dalam bentuk piti. Kalau zakatnya zakat perdagangan Honda, nah Honda lah negara gian dah. Ini semua dah masuk kategori zakat Honda tu zakat perdagangan nama itu. Kalau zakat perdagangan niaga itu diambil dari kimat kimat tu nilai harga itu dalam bentuk pitih tu. Kau zakatnya mengalih perdagang tu galeh galeh tu terima tu alhamdulillah. Kalau zakat jawi itu kan ada hitungnya sekian sekian kuah. Kalau tu sekian jumlah tu aja. Karena itu kan tidak dianggap makanan terus, tidak dianggap produktif. Aku menurut mazhab Syafi'i seperti itu. Kalau zakatnya dalam bentuk zakat pertanian, dibayarkan sesuai dengan bentuknya. Belum dianggap memadai, Tapi menurut mazhab lain boleh. Tapi wak mau baca kini kau mau baca kaji lo kan. Ya dia sampai surang jadi itu jadi lain. Kalau ame kan dianggap kalau simpanan ame diambil timbangannya adalah 85 gram. 85 gram. Itu kan nilai itu nilai amih nanakan zakat itu. Kalau menurut mazhab Syafi'i, kalau di lain harta perdagangan. Kalau harta perdagangan itu bisa dalam bentuk kimat uang. Itu mazhab Syafi'i. Termasuk sebenarnya kan zakat fitrah itu kan konsistennya mazhab Syafi'i seperti itu. Kalau zakat fitrah itu makanan. Tapi kan kini lah dicari dari pertimbangan kebutuhan itu lah banyak dipakai kajian-kajian kontemporer. Kalau Januari sebelumnya kan tak kata juga kalau di anuan dalam bentuk makanan pokok itu tadi. Kalau kecil Ustaz Abdul Somad praktek yang terjadi kau mustahik si A berzakat kau ada bareh, ada orang bareh, agennya bareh kau nya, beli bareh kau, tidak jualnya lo beli, tu bagi balian. Kalau tak kata kan ala nama tu nak jadi akad kan, kalau bareh ya lele, atau putih silahkan saja. Tapi kalau seandainya ada bareh kau di luar, ada orang mengalih di samping rumah beli bareh, bareh kau nyagihan kah mustahik, boleh. Kalau tak kata tadi kan baan nama tu barancang-rancangnya, skenario-skenarionya. Repot jadi. Jadi kini kajian awak seperti itu. Kalau zakatnya adalah zakat perdagangan, boleh dalam bentuk nilai harganya, dalam bentuk rupiah ya. Wala dafu ainihi fihi, dan tidak memadai juga menyalurkan zakat bendanya ainnya daripada perdagangan. Itu tadi kalau untuk perdagangan, harta perdagangan tidak memadai itu kalau dianggapnya membayarkan zakat lah kalau nanya berikan itu adalah bendanya. Lah, tadi gale Honda. Tidak memadai itu Honda nanya bagian.
Itu ternyata ukurannya adalah ukurannya roda cie-nya, bagiannya roda. Lah, tidak boleh seperti itu. Lah, nah, kok kan kajian awak, pemahaman awak seperti itu, bahwasanya kalau yang namanya zakat seperti zakat peternakan, anak bisa itu boleh dari ternaknya, tidak dalam bentuk nilainya. Zakat padi tak puluh, zakat buah-buahan, makanan pokok. Tapi kalau seandainya harta perdagangan itu bisa dalam bentuk uang. Wa nukila an Ibni Umar wa Ibnu Abbas dan Huzaifah, dan dinukilkan dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas dan Huzaifah radhiyallahu anhum akan membolehkan jawazu sarfiz zakati ila sinfin wahidin. Kalau menurut Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan Huzaifah boleh menyerahkan, mentasarufkan zakat kepada satu jenis asnaf. Nah, batang kaji awak minimal itu kalau seandainya di suatu tampik waktu ada asnaf ampe, maka perlu wa akomodir keempat asnaf tersebut. Ada yang fakirnya, ada yang miskinnya, ada yang orang berhutangnya, ada lo Ibnu Sabilnya. Contoh, patangkan itu yang dianggap oleh Ibnu Salah yang paling banyaknya asnaf seperti itu. Kalau banyak seperti itu, maka perlu ditampung, diimpun. Dia gelo fakirnya, dia gelo miskinnya, dia gelo garibnya, ada lo dibagi itu. Masing-masing asnaf tu dapat dia 3 orang. Kalau menurut Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan Huzaifah, aja jawazu sarfiz zakati ila sinfin wahidin, bolehnya ke satu asnaf. Patang ibu itu tanya, tu tu kasihanmu je. Menurut Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan Huzaifah bolehnya. Si A tu nyokok kakak berubek lo. Kemudian kalau patangkan menurut mazhab Syafi'i, harusnya dalam satu orang tu tak bisa menempelnya satu asnaf, 2 atau 3 asnaf dong. Kan itu petang nak. Nah, kalau menurut Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan Huzaifah, awak memberikan fokus kepada satu orang dulu, tuntas, silakan saja. Tak boleh. Nah, dia kasih apa? Dia modal usaha. Dia anaknya sekolah. Alai di bedah rumahnya totalo cie-cie. Nyo kan kepada jenis anoga. Maksudnya kepada jenis asnaf yang satu, bukan satu orang. Ada asnaf fakir. Ternyata nyo fakir. Ka fakirnya fokus dulu. Silakan. Anak orang fakir itu terlalu banyak kebutuhannya. Nanti prioritasan si fakir dulu. Boleh. Oke. Nah, itu terkait dengan menyalurkan zakat kepada asnaf. Wabihi qala Abu Hanifah, menurut Imam Abu Hanifah boleh wa yajuzu indahu naqlu zakati ma'al qara'ah. Menurut Abu Hanifah boleh memindahkan zakat dari negari itu ke negari lain, tapi makruh. Tak itu tadi di Indonesia kemudian disalurkan zakat ke negara lain. Boleh, menurut Abu Hanifah itu boleh, tapi statusnya ada makruh. Sah zakat itu sah, boleh, tidak ada masalah. Tapi harapannya tentu prioritas. Tapi ada keterpanggilan awak mungkin saudara seiman dan segala macamnya, boleh-boleh saja. Contoh, ada di Basnas itu ada kesepakatan di provinsi untuk penguatan Islam di Mentawai. Banyak orang mu'alaf di situ. Maka ada dibantulah mungkin masing-masing kabupaten membantu sebanyak mungkin 10 juta.
di kumpulan 9 kabupaten 10 juta itu fokus untuk membantu pendidikan anak-anak mentawai yang baru Islam. Itu contohnya. Boleh dirujuk kepada menurut pendapat Abu Hanifah. Menurut Abu Hanifah itu boleh. Karena itu kan ada sasaran, ada target yang diberikan. Banyak juga modelnya seperti zakat-zakat fitrah yang dilakukan oleh beberapa lembaga zakat. Nyo menghimpun zakat didistribusikan kepada daerah-daerah terpencil. Banyak orang miskin di situ, ndak bara orang kau menerima doh, kan berdasarkan data lo tuh, kau pertimbangannya. Jadi ada dasarnya. Itu merujuk kepada pendapat Imam Abu Hanifah. Jadi qala Abu Hanifah wa yajuzu 'indahu naqlu zakati ma'al karahah. Kemudian aja lain, menurut Imam Abu Hanifah, kau mazhab Hanafi namanya. Menurut mazhab Hanafi boleh lo jalai denyo daf'u qimatiha wa ainu malit tijarati. Boleh memberikan nilai harga dari benda zakat itu tadi. Menurut Imam Hanafi, magihan zakat dalam bentuk uang, kalau zakat padi, lanjut nilai dalam bentuk uang boleh. Zakat ternak diberikan dalam bentuk uang boleh. Itu adalah menurut mazhab Hanafi. Kalau jalan gonggong itu, kalau menurut mazhab Hanafi boleh dalam bentuk uang, termasuk juga dalam zakat fitrah. Dalam zakat fitrah menurut Imam Hanafi itu dalam bentuk uang boleh saja. Karena kebutuhannya berbeda lo zaman kini. Memang ada lo beberapa organisasi yang memberikan namanya adalah mencampur adukan mazhab. Tapi dalam konteks tertentu ada juga dibenarkan yang namanya taraduf itu. Ada boleh dibenarkan. Cobalah ibu naik haji. Naik haji mazhab pun apa pakai? Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Ada lo ndak yang pakai mazhab yang lain? Itu contoh ya. Jadi hal-hal tertentu memang ada yang ketat tidak mau mempercampur adukan. Di dalam itu kajiannya kajian usul fikih aja tuh. Jadi ada juga yang hal-hal tertentu membenarkan. Kini kan awak membaca beberapa mazhab Pak. Menurut mazhab Syafi'i, kalau memberikan zakatnya mungkin seperti zakat ternak atau zakat pertanian, maka itu tidak boleh diberikan dalam bentuk nilai harganya, harus dari benda itu sendiri. Sebab hitungannya adalah kalau padi berarti sekian lo padi ya, kan tak tuh. Itu nak kawat salurkan. Kalau menurut mazhab Hanafi, tidak ada masalah. Bara harga padi itu kini, bara nilai dirupiahkan, kemudian pitih aja nilai ribet nawa deko semacam praktis. Menurut mazhab Hanafi boleh. Bahkan kalau mazhab Syafi'i, dana zakat di satu kampung tidak boleh disalurkan ke tampiknya lain walaupun itu dake, karena targetnya pengentasan berdasarkan fokus teritorialnya. Menurut Hanafi boleh kecil. Kalau menurut mazhab Syafi'i, ketika menyalurkan dana zakat, kok jalan beda-beda ya kok. Menyalurkan dana zakat, perhatikan asnafnya dulu. Para asnaf, ada fakirnya, ada miskinnya, ada garibnya, ada musabilnya. Kalau menurut mazhab Hanafi, silakan saja satu asnaf boleh. Mungkin terempun kok dia ke satu asnaf. Satu asnaf kan tadi itu ada dari 8 doang. Mufakir saja menurut mazhab. Awak kamu baca kalau yang seperti itu menurut Hanafi boleh. Takatu pula wa ainu wadafu aini malit tijarati, termasuk pula kalau menurut mazhab Syafi'i, kalau harta perdagangan itu adalah dalam bentuk uang. Deknya benda itu jadi dia boleh lah nya. Pokoknya lah berbeda lah kita. Menurut mazhab Hanafi boleh deknya
Kalau contohnya apa galeh, dari benda galeh itu tadi dihitung dengan nilai itu tidak ada masalah dehnya. Bahasanya adalah wayajuzu indahu, boleh di sisinya. Makanya di Indonesia kok banyak rangka mazhabnya mazhab Syafi'i, tetapi banyak juga yang bermadhab kepada salah satu mazhab. Sepanjang itu ada merujuk kepada imam mazhab. Ndak inyo je nak membek mazhab surang dah. Ndak buat surang dah. Maka di dalam kajian-kajian fikih nyo baca cici. Kalau Ustaz Abdul Somad tu nyo baca cici, Mulai Syafi'i ko, Hanafi ko, Maliki ko, apa adanya perbandingan empat mazhab tu. Kini ko ada banyak ada bahasnya kini Syafi'i. Tapi dinukilkan pula, dikutip lo menurut mazhab yang lain supaya ada pengayaan materi dan keilmuan di awal. Kalau menurut Imam Syafi'i, yang namanya zakat mal itu tidak boleh berupa benda atau misalnya makanan sembako. Zakat perdagangan ya, harta tijarah, zakat perniagaan atau zakat perdagangan. Iya, zakat mal istilahnya yang harus berupa uang. Tapi kalau menilik dengan imam-imam yang lain, Tunggu lu, zakat mal itu banyak. Zakat mal tuh ada pertanian, ada hewan ternak, perdagang, itu namanya kasadonya adalah zakat mal. Itu kan harta sudah itu. Itu. Bedanya dua zakat tuh, ada namanya zakat fitrah, ada namanya zakat mal. Nah, zakat mal yang tadi itu tadi semuanya. yang kita hitungkan yang zakat mal. Kalau zakat fitrah itu lah jelas beras. Jadi kadang-kadang kita melihat suatu daerah, jadi zakat mal itu kita berikan berupa bahan seperti beras, minyak, cabai atau intinya terpakai kita kasihkan, itu merupakan zakat mal. Kalau dalam Imam Syafi'i tidak boleh, harus nilai uang. Jadi imam yang lain boleh. Jadi kita ngurusin yang mana? Jadi kalau Basnas itu melalui fatwa MUI, hal ini diakomodir, boleh dalam bentuk pengayaannya mengikuti perkembangan kontemporernya. Ada yang diikuti seperti menyalurkan, membantu dana zakat untuk Palestina, dipakai mazhab Hanafi, itu dibenarkan. Jadi konteksnya lebih luas karena di Indonesia lebih banyak itu bermadhab kepada imam madhab. Sepanjang lain ada dukungan kajian dari imam madhab dipakai. Semua mengikut MUI itu sendiri menampung itu, tidak ada masalah. Kalau seandainya salah pasti larang. Termasuk aja dalam pembantuan dalam bentuk paket sembako, boleh. Karenalah diakomodir kajian-kajian dari imam madhab tersebut. Artinya adalah yang wak lakukan itu harus ada dasarnya. Tidak menurut seorang ada dasarnya, ada ilmu tentang itu, didukung oleh pendapat-pendapat dari imam madhab. Oke? Nah, kalau nampak dua bayangan itu, apa dasarnya? Ada dari imam-imam madhab, ada madhab Syafi'i, ada madhab Hanafi. Memang ada hal-hal tertentu di dalam kajiannya seperti itu. Memang nang ketak bana madhab Syafi'i, ketak bananya ada yuk. Contohnya dalam pai ke Makkah banyak. Kalau seharusnya kan salah satu imam madhab, tapi di Indonesia kok kan terus apa lagi kajian-kajian zakat kok terus berkembang. Ada inovasi layanan kepada mustahik. Atau apa cara lain? Ada sare diambillah pendapat dari madhab Hanafi atau pendapat dari Abu Hanifah. Karena kok kan harus diakomodir dasarnya kok. Kayak seperti bantuan ke Palestina, ada dukungan diminta oleh pemerintah sebagai bentuk perhatian dan kepedulian. Ada syarat mazhab Syafi'i ada mendukung dah. Alai mazhab Hanafi ada. Ini yang pakai bantu. Itu contohnya. Waktu donasi itu kan kasusnya emergensi. Jadi yang waktu itu saya pakai pindah
dalam kajian usul fikih ada ketentuan-ketentuannya. Kalau seperti yang wak lakukan seperti kini itu diakomodir karena memang kan tak salah molo akan bagi-bagi nama anak setiap hari dah setiap lo kini momentum iko yang terjadi kini. Iko peristiwa terjadi penyerangan, banyak orang yang sangat membutuhkan biaya segala macamnya. Kan dari itu loh aja tuh. Bantuan contohnya kini ada bantuan dalam bentuk bantuan sembako, paket sembako Covid atau paket Ramadan. Kan itu loh momentumnya tuh. Dibuat itu supaya kebutuhannya itu pada saat itu terakomodir. Ya, silakan Bu. Misalnya awak biasa menurut Imam Mazhab Imam Syafi'i. Jadi kalau untuk memudahkan malah pindah ke itu. Jadi campur-campur katanya kan tidak boleh. Kalau modusnya dan motifnya seperti itu kan, contoh nang kemurah kok pakai kok, nang kemurah kok pakai kok, nang kalama anu tu je tidak boleh tidak tu. Nama nang karingan-karingan ya, pilih naring-naringan. Itu sebenarnya baliklah kepada nawaitu itu sendiri. Dan taraduf nama itu taraduf mantu-antuan memilih-milih nama nan kepentingan apa suawa. Ayo, dah boleh kata tu. Nah sakare ko na sakare ko supaya lancar hari rumah je. Ya contoh itu nak kamuntung itu inyo je kesedoe dipakai tu. Nah boleh tu taraduf namanya, tak dibenarkan taraduf. Dalam keadaan kondisi-kondisi tertentu sehingga ada kebijakan kan ada analisisnya tu. Kenapa kemudian ada beberapa imam yang mempertimbangkan beberapa ulama kan lah diakomodir di MUI itu kan konteksnya Indonesia itu. Konteksnya Indonesia mengakomodir pendapat dari berbagai macam ormas, pendapat berbagai macam pendapat imam madhab sehingga menjadi sebuah keputusan bersama. Keputusan bersama itulah yang diakomodir. Termasuk Basnas itu sendiri itu mereka kan mengikuti kepada pendapat dari MUI-nya. MUI tentu mengakomodir sekian banyak pendapat-pendapat lain sehingga menyepakati ijtima. Itu yang dipakai. Lanjut, walau aqtaha zakata walau fitrah li kafirin aw mambihirikin walau mubaidan ghaira mukatibin. Jikalau seseorang memberikan zakat walaupun zakatnya zakat fitrah nyagian kepada orang kafir atau memberikannya kepada budak sementara budak walaupun budak kau sendiri adalah budak yang mubaid sakare budak sakare merdeka tapi belum mukatab belum dicatatkan inyo akan merdekanya kan hamba sahaya yang dicatatkan akan merdeka. Kalau seandainya memberikan zakat kepada mereka atau memberikan zakat kepada keluarga Hashimiyin atau Mutalibiyin kepada keluarga Hashim atau Mutalib atau maula bagi keduanya, mawali bagi keduanya, lam yaqa' aniz zakat, belum menjadi zakat tunai. Nah, kalau ada bagi zakat ke orang kafir, bagi zakat kepada budak yang mentara budak kau tadi adalah orang anu eka. Inyo nak punya budak lah. Dia punya budak, nyagian zakat ke budak. Budak tadi kan tanggungannya tu. Atau nyagian zakat itu kepada orang kafir. Atau nyagian zakat itu kepada keluarga Nabi. Keturunan Nabi dari jalur Hashim atau Mutalib. Kan itu jalur itu Hashimi atau Mutalibi lam yaqa' aniz zakah. Alun dianggap membayar zakat itu doai. Nah, yang bayar zakat orang kafir anu syara'ana menerima li'anna syartal akhir al-Islam. Syarat orang nak menerima zakat itu pertama adalah Islam. Alai wa tamamul hurriyati, sempurna merdeka. Ndak budak menjadi tanggungannya dah. Lah sempurna budak, sempurna merdeka. Alai wa admu kaunihi hashimiyan aw mutalliban. Inyo bukanlah keturunan dari keturunan Nabi,
bukan keturunan Hashim, bukan keturunan Muttalib. Wa in qata'a anhum khumsul khumusi, walaupunlah terputus bagi mereka saperlimo dari harta rampasan perang. Jadi sebenarnya ba'a mangko nak menerima keluarga-keluarga Nabi itu karena lah ada mendapat pembagian dari satu per 25 satu seperlima dari harta rampasan perang, walaupun ada menerima oleh, tapi nyo dari keturunan Hashimi, keturunan Muttalibi itu nyo tidak boleh menerima dana zakat. Karena ba'atu, karena hadis inna hadhihi sadaqati aizzau zakawati innama hiya ausakhun nas wa innaha la tahillu li Muhammadin wala li alihi. Karena sesungguhnya zakat itu adalah kotoran manusia, ausakhun nas. Jadi dan zakat itu tadi adalah kotoran-kotoran manusia, mengko ndak layak keluarga keturunan Nabi menerima itu dok. Maka orang nan indak mengaluan zakat berarti dia mengalu itu memakan kotorannya sendiri. Jadi kotoran yang ada di dalam harta itu tadi wakaluane baru bisa berhasil. Bayangnya lah kotoran itu di dalam diri menempel di dalam harta itu sendiri, ada hak orang lain, maka dikaluan. Disabui bahwa mangko ndak berhak keturunan Nabi karena kotoran. Keturunan Nabi itu keturunan yang mulia, sehingga mereka tidak berhak untuk menerima zakat. Karena li'anna syartal akhizi syarat menerima zakat itu tadi al-Islam, tamamul hurriyah, sempurna merdeka, wa adamu kaunihi hashimiyan wala mutallibiyan. Jadi ini bukan dari keturunan Nabi, jalur Hashim atau jalur Muttalib. Ada syarat, ada hadis. Apa hadisnya? Hadis yang menyatakan innama sadaqati wa innaha ausakhun nas. Wa innama hiya ausakhun nas. Karena zakat itu sendiri adalah kotoran manusia. Nah, mengecian kotoran itu hadis. Itu aja tuh. Jadi makanya kalau adunya wak punya ratu kemudian wak pupu aja, wak pulu aja sulang, berarti awak memakan kotoran. Tapi kalau berikan ke orang kafir, lalu dianggap orang lain. Lalu dianggap apa zakat lain, mengaku orang kafir karena syariat Islam. Itu apa pertanyaannya aku, ini nak sembahyang aja. Kalau nak sembahyang kafir itu jadi. Aku sebenarnya itu didoronglah orang nak sembahyang, orang kalau mampu untuk sembahyang. Kalau di Basnas syariat ada surat keterangan sholat lagi di surau supaya aman lah pengurus ambil deh. Kenapa? Dia sembahyang. Tapi surat keterangan jangan mengaku seorang lucu tinjau urus soleh. Artinya adalah banyak kini itu kurang-kurang mampu tunya sembahyang tak lah mengaji tak lah nemu. Sementara orang lalai lebar zaki ko rajin mengaji. Tak aku kini kok insyaallah kau sadoi kau banyak rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Rajin sembahyang, karena rajin sembahyang, rajin berjamaah itu adalah orang-orang yang kayu, minimal kayu bagi dirinya sendiri. Dek karena kotoran la tahillu li Muhammadin wala li alihi. Tidak halal bagi Nabi Muhammad dan bagi keluarga-keluarga Nabi Muhammad menerima zakat itu. Kalau keluarganya tuh memang miskin banget tuh. Kalian kecil. Ya kan teorinya tuh keluarga-keluarga Nabi itu ada dapat pembagian dari harta perang, tapi kini kan ada harta perang-perang walaupun takatubana dek mulia rasue kalau keluarga keturunan Nabi itu inyo ndak dulu nanti sabui keturunan Nabi sampai kini dan maide pada
Nggak ada namanya. Kalau kini kan anak cucu-cucu. Keturunan dari ibunya Raja Sulaiman. Nabi kan yang keturunan itu kan dari anak laki-laki. Nyo kan dikece jalurnya Hashimi dan Mutalibi. Hashim dan Mutalib. Jadi dikece dari anunya Hashimi dan Mutalibi. Sana mau ayah Nabi. Abdul Muttalib, dari jalur Abdul Muttalib itu kakek Nabi itu kan, kakek Nabi Abdul Muttalib. Itu jalur Abdul Muttalib itu dianggap keluarga Nabi. Itu alai jalur Hashimi. Harus tahu awak jalur Hashimi. Jadi di situ itulah yang mereka itu terhormat, mereka mulia. Raja Salman itu Entah Raja Salman tuh ya. Mungkin bisa jadi ya. Bisa jadi ya. Sasuku atau apa, pokoknya orang kayu lah. Banyak dia itu. Nah, senek lain. Qala syekhuna, menurut syekh kita, Imam Syafi'i, zakati samolo seperti zakat, kullu wajibin, setiap wajib seperti nazar, kafarat. Itu tidak bisa lo nazar atau kafarat awak tu samula seperti zakat. Tidak bisa lo wagihan ke anu do, ke keluarga Hashimi do. Tidak bisa lo wagihan ke keturunan Nabi do. Tidak bisa lo wagihan ke orang kafir do. Tidak bisa lo wagihan ke budak miliknya sendiri. Nah, samula seperti itu. Jadi samula seperti zakat kalau nan wajib dari nazar atau kafarat. Beda halnya bi khilafit tatawu'i, hal-hal yang berbeda sunat wal hadiah dan hadiah. Kalau bagi hadiah, agiahlah ke keluarga Nabi, boleh memberikan hadiah. Tapi ate namo zakat nak mulia keluarga Nabi menerima modal. Tapi ate namo pemberian, ate namo hadiah, boleh. Bagi hadiahlah ke orang kafir, silakan. Nyok dibuat lo cici berbuat sunnah hadiah. Contohnya kalau rajin baraja dapat prestasi yang bagi hadiah. Tak itu nan definisi hadiah. Sedekah lain lo konotasinya. Sedekah ko namanya ada semacam nilai ibadah itu. Kalau hadiah ke pemberian cuma-cuma aja lepas. Tapi kalau hadiah kayak MTQ, awak itu namanya itulah sedekah, namanya itu sumbangan sedekah untuk memeriahkan acara. Tapi kalau hadiah orang kapianya lomba pacu sepeda, ambo hadiah sepeda. Itu beda kalau itu hadiah itu nilai berbuat baik namanya itu dalam konteks kemanusiaan. Jadi hadiah itu tidak ada nilai pahala. Berbuat baik kan nilai dia namanya itu. Tapi tidak masuk ke dalam kolom contoh kolom kebaikan. Ada kolomnya sedekah, kolomnya infak, kolomnya wakaf, kolomnya zakat, kolomnya hadiah. Itunya tuh. Sesuatu akan beralih ke pemilikannya kalau seandainya mungkin paragihan. Hadiah kurang tuh, itulah beralih ke pemilikannya tuh. Hanya sedekahan tu lah beralih ke pemilikannya. Lah wakafan berarti lah beralih ke anu. Kau sudah wakafan kemudian tarik lo lihat, berarti itu sudah melanggar. Itu sedekah, hanya tarik lo sedekah lihat. Itu zakat, tarik lo zakat lihat. Ambo berzakat kini, itu nyoba sarai. Pilih ambo, pilihlah pilih ambo minta zakat ambo lihat. Itu sembarangan ambo itu. Kalau itu bang, ada yang dulu kan ada yang mewakafkan tanah. Salah atau surau lah. Kesolan. Nah ya, tapi akhir-akhir itu dia karena manusia betapa banyak itu, anak cucu itulah banyak loh. Jadinya ngambil tanah yang diwakaf orang tua dulu bau tu. Hukum Dia nama ambil aku cucu gini dia lah banyak nyoy. Tanya baru tanah lo kan. itu perampasan, Perampasan. Perampasan. Karena kan tadi itu sudah beralih ke pemilikannya, Pak. Kalau wakaf itu menjadi kepemilikannya umum lah. Hanya wakaf nasarahan untuk fasilitas umum mereka.
Kalau hanya ambil lihat itu ndak hak nuker itu mengambil hak orang lain. Itu perampasan. Iya, ambil itu nak cucu ini. Walaupun nak cucu iyo karena ndak ada pemiliknya lain. Lah terputus hubungan itu kepemilikan. Ya, bertahun-tahun. Ya tapi itulah yang terjadi kini menyelesaikan takah itu banyak. Ya, dia boleh nak cucu. Ya dipakai sekolah aja kayak dipakai ke semacam. Iya. Iya. Ndak. Hanya gue kan dari gue salah. Baik. Iya lah jadi ukur. Nah, jadi inti kau banyak leko lanjutannya masih sian tidak boleh mulai tadi baru kapia baru kan. Kemudian budak, kemudian keturun Nabi. Lah, lanjut miswak. Barangkali demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.